Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Bapak Ibu, terutama kepala sekolah atau rekan guru yang menjadi penggerak komunitas praktisi, adakah di antara Bapak Ibu yang merasa tidak mudah dalam menggerakkan anggota komunitas praktisinya untuk memahami dan menerapkan kurikulum Merdeka? Sepertinya iya, banyak di antara kita yang pada implementasi kurikulum Merdeka ini merasa tidak mudah dalam menggerakkan anggota komunitas praktisinya. Lantas, adakah cara baik yang dapat dilakukan? Pada implementasi kurikulum Merdeka, pemerintah menyediakan sumber informasi yang dapat diakses oleh seluruh guru di Indonesia, yakni platform Merdeka Mengajar. Artinya, ketika para guru ingin dengan mudah memahami dan menerapkan kurikulum Merdeka dengan baik dan benar, mereka cukup mengakses platform Merdeka Mengajar ini. Tentu saja, ini akan menghindarkan kita semua dari distorsi informasi. Kenapa? Karena kita belajar dari satu sumber yang sama. Hanya saja, sepertinya pola baru ini tidak mudah untuk dapat kita adaptasi. Itu pula lah yang saya rasakan. Tindakan atau aktivitas yang saya lakukan dalam memfasilitasi teman-teman anggota komunitas praktisi dalam belajar itu adalah dengan cara bagaimana mengajak mereka belajar daring melalui pola pertemuan luring. Langkah-langkah yang saya lakukan diantaranya adalah: pertama, saya coba berkomunikasi dengan 7 kepala sekolah lainnya di kecamatan saya yang kesemuanya itu pelaksana kurikulum Merdeka, baik melalui jalur sekolah penggerak ataupun jalur mandiri. Setelah komunikasi itu terjalin di internal para kepala sekolah, lalu saya coba berkomunikasi dengan para guru yang bertugas di 8 sekolah pelaksana kurikulum Merdeka ini. Alhamdulillah, ternyata mereka menyambut itu dengan baik. Maka aktivitas selanjutnya adalah kami melaksanakan pertemuan luring. Apa yang kami lakukan di dalam pertemuan luring tersebut? Pada tiap pertemuan yang telah kami laksanakan, maka paling tidak ada 4 langkah aktivitas yang terjadi di setiap pertemuan luring yang dilaksanakan. Pertama, kami minta para peserta, teman-teman guru kami untuk hadir di tempat dengan membawa perangkat smartphone dan atau laptopnya masing-masing, dan itu sudah diarahkan untuk terfasilitasi jaringan internetnya. Pada pertemuan tersebut, langkah pertama mereka diminta untuk membuka perangkat gadgetnya masing-masing. Dengan topik yang telah ditentukan, kita berikan kesempatan pada semua yang hadir untuk mengakses, menonton video yang telah ditentukan. Aktivitas menonton video ini tidak berlangsung cukup sekali, 1, 2, bahkan 3 kali. Setelah itu, setelah mereka masing-masing menonton, aktivitas berikutnya adalah kita lakukan aktivitas menonton video yang sama bersama-sama melalui layar besar, ya, melalui layar besar dengan pengeras suara. Ini kami lakukan untuk memberikan penguatan kepada teman-teman. Khawatir ketika menonton sendiri ada informasi yang tidak mudah mereka pahami. Maka langkah berikutnya kita nonton bareng. Dan nonton bareng ini pun tidak cukup sekali, bisa 2-3 kali. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Ada langkah ketiga yang kita lakukan aktivitasnya pada pertemuan luring tersebut. Apa itu? Yakni bagaimana mereka selanjutnya diarahkan untuk membuka buku panduan. Kita sebarkan buku panduan tentang pembelajaran dan assessment dalam bentuk soft copy, lalu kita minta berikan waktu pada mereka untuk membaca buku panduan tersebut, terutama terkait dengan topik yang sedang dibahas. Artinya, informasi yang terdapat pada video dan informasi yang terdapat pada buku panduan sebetulnya adalah informasi yang sama, hanya modenya saja berbeda. Satu bermode visual, audio visual, dan satunya bermode visual dengan cara dibaca. Apakah cukup sampai situ? Ternyata tidak. Setelah langkah pertama diberikan kesempatan untuk menonton video sendiri, langkah kedua nonton video bareng-bareng, langkah ketiga membaca buku panduan, langkah keempat adalah bagaimana mereka menyimak cerita praktik baik dari guru yang sudah pernah melakukan sebelumnya.
terkait dengan topik yang dibahas pada pertemuan tersebut. Ada guru yang berbagi, kan? Sudah 4 langkah. Maka langkah yang berikutnya adalah memberikan kesempatan pada teman-teman untuk menerjemahkan segala informasi yang mereka dapat setelah nonton video, gitu kan, membaca buku panduan, lalu menyimak cerita praktik baik. Kesempatan berikutnya kita berikan kepada teman-teman untuk membuka laptopnya, membuka buku tulisnya, untuk menerjemahkan itu semua dalam sebuah karya nyata. Dari aktivitas tersebut, alhamdulillah banyak respon baik yang muncul dari peserta yang hadir. Mereka bahkan meminta ada pertemuan yang lebih sering secara berkesinambungan dilakukan. Kenapa? Karena ternyata dengan beberapa langkah aktivitas belajar pada pertemuan luring itu cukup membantu mereka memahami apa itu kurikulum merdeka sebetulnya. Satu catatan yang patut menjadi bahan refleksi adalah ketika para guru diminta untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada anak-anaknya, kita berikan fasilitas belajar dengan mode yang berbeda pada anak-anak dengan karakter berbeda, dengan gaya belajar berbeda. Itu pula lah barangkali yang dibutuhkan oleh kita sebagai guru. Ini catatan refleksi yang perlu kita catat, bahwa ternyata guru-guru pun membutuhkan cara belajar yang beragam untuk dapat memahami informasi yang memang disampaikan. Bapak Ibu guru hebat, demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk Indonesia yang lebih baik. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.